Cek 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh diangkat jempolnya apabila Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 10 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu. Dan selamat datang di webinar Pudak Scientific yang hari ini kebetulan bertema kimia ya. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran kimia Bapak Ibu sekalian ya. Oke, untuk jadwal hari ini tentunya akan ada materi utama yang nanti akan disampaikan oleh pemateri utama kita pada hari ini. Nanti akan saya bocorkan siapa beliau ya. Setelah materi utama akan kita lanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab. Kemudian setelah sesi tanya jawab kita ada foto bersama dan sesi terakhir ada giveaway Bapak Ibu sekalian ya. Seperti biasa giveaway akan dilaksanakan setelah jam istirahat yaitu jam 1 ya sampai nanti sekitar jam setengah 2-an ya Bapak Ibu sekalian. Di mana hadiah giveaway untuk kali ini adalah juara pertama nanti akan mendapatkan satu buah carta sistem periodik unsur dan juga buku seperti biasa ya Bapak Ibu ya, buku ini ya. Ini untuk juara pertama mendapatkan 3 buah buku dan 1 sistem periodik unsur. Untuk juara kedua dan ketiga akan mendapatkan hanya sistem periodik unsur saja ya. Jadi posisi 1 sampai 3 yang akan mendapatkan hadiah ya. Nah, untuk giveaway nanti kita lakukan di akhir acara. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke topik utama. Nah, ya tentang penerapan teknologi pada pembelajaran kimia. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu pemateri kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Kalau begitu saya tampilkan dulu saja untuk CV dari beliau. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bahasan kita hari ini adalah pengembangan pembelajaran jarak jauh bidang kimia, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran kimia. Nah, di mana ini sangat penting sekali ya pada saat masa pandemi sekarang ini ya. Di mana kemarin sudah new normal tapi ternyata Jakarta masuk lagi ke PSBB sekarang ya. Semoga kita nggak ikutan juga ya. Langsung dikenalkan. Beliau bernama lengkap Dr. Ida Farida MPD ya. Lahirnya di Serang Bapak Ibu sekalian. Dan menyelesaikan pendidikan S1-nya di IKIP Bandung, S2-nya di UPI, dan S3-nya juga di UPI. Sekarang menjabat sebagai dosen dan ketua program studi di program studi pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Emailnya dan nomor telepon bisa Bapak Ibu lihat saja di profil yang kami tampilkan. Dan sudah menjadi dosen di Universitas Pakuan ternyata ya dari 89 sampai 2002. Kemudian dari 2002 sampai sekarang di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya tepatnya di jurusan Pendidikan Kimia. Berikut juga seminar dan workshop yang beliau pernah menjadi narasumber. Ada workshop penyusunan bahan ajar modul prodi pendidikan kimia di Untirta, kemudian tahun 2017-2016 Bapak Ibu sekalian bisa dilihat profilnya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sapa pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi di kampus nih juga. Wah di kampus ya, sibuk terus ya Bu ya. Di kampus. Enggak juga. Ada kegiatan apa Bu di kampus Bu? Karena sudah mulai WFH kan. Oh sudah. WFO ya. Work from WFO. Oh dari kantor jadi ya. Tapi kuliahnya masih online dari Bu? Dari kantor. Ya, kuliah masih online sampai akhir semester kita pakai online terus. Oke, berarti sampai sekitar bulan November Desember ya, masih online. Bulan Januari ya. Januari ya. Baik, siap kalau begitu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, karena sepertinya Bu Ida sudah siap Bu? Screen sharingnya dari saya ya. Dari Ibu ya, betul sekali ya. Ya, dari betul ya. Betul ya. Baik, karena Bu Ida sudah siap dan untuk mengefektifkan waktu karena kurang lebih nanti kita akan materinya sampai jam 11 sebelum kita ke sesi tanya jawab. Kita langsung saja sambut Bapak Ibu sekalian kepada Ibu Ida Farida ya. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan ini pesertanya sepertinya dari seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Bontang ya. Beberapa juga ini sepertinya dari Sabang sampai Merauke ya, Kak Ihsan ya. Oke, pada kesempatan ini sebelum saya mulai ini sebetulnya hari ini saya mendapatkan kabar duka dari dari Universitas Malang, salah satu tokoh pendidikan kimia ya, beliau banyak menulis buku kimia itu salah satunya kimia koordinasi itu yang saya kenal ya. Kemudian ada tentang struktur dan ikatan. Banyak lagi karya beliau yang digunakan di level SMA ya. Nah, kita berdoa mungkin masing-masing semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan diterima amal ibadahnya ya. Sebelumnya beliau dinyatakan positif COVID, tapi kemudian sudah sudah sembuh, sudah sampai ke rumah, mungkin sudah qadarullah ya. Jadi beliau kemudian meninggal dunia, namun dimakamkan dengan tidak dengan protokol COVID. Mudah-mudahan kita berdoa semua, semoga amal ibadahnya terutama di bidang pendidikan kimia. Baiklah, saya mulai saja. Pada kesempatan ini, saya diberi kesempatan oleh tim Pudak Saintifik ini untuk mengisi acara webinar tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran kimia. Sebetulnya apa yang saya sampaikan bukanlah hal yang asing ya, karena apalagi dalam masa pandemik sekarang, itu COVID-19 itu memaksa kita mengubah cara penyampaian informasi, ya interaksi guru siswa dalam pembelajaran. Jadi dalam mendelivery konten, kemudian mengevaluasi pembelajaran dari kelas tatap muka biasa praktek di di laboratorium, siswa bertemu dengan siswa dan dengan guru di sekolah. Sekarang semua ini dilarang dilakukan, ya tidak bisa dilakukan. Walaupun tampaknya masih beberapa sekolah ada yang mengadakan pertemuan, tetapi itu daerah hijau. Sekarang sudah mulai lagi ya PSBB itu di Jakarta, daerah Banten juga. Berita terakhir di Serang itu sudah ada pembatasan juga. Kemudian kasus-kasus COVID juga di Bandung bertambah. Nah, ini tentu akan semakin menjauhkan kapan ya kelas tatap muka seperti biasa, seperti zaman normal sebelum ada virus menyerang kita. Nah, mungkin agak jauh, makin jauh lagi kalau terus menerus kasus-kasus COVID itu meningkat. Namun tentu tidak mungkin yang namanya pembelajaran di sekolah itu berhenti. Ya, ini kita harus terus bergerak maju, memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Ya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran kimia sebelum terjadi pandemi COVID itu juga sering dilakukan, walaupun tidak semua full dalam jaringan ya atau full online. Karena itu teknologi informasi sebetulnya mencakup semua teknologi yang membantu manusia. Ya, manusia ini dalam arti kita sebagai guru, sebagai pendidik, tentu guru dan dosen, ini bagaimana membuat sebuah konten pembelajaran, kemudian mengubah atau memodifikasi konten-konten yang tersedia, termasuk juga menyimpan berbagai macam short pembelajaran atau menyimpan rekaman segala macam itu via cloud computing biasanya ya. Kemudian juga untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi yang paling sederhana yang biasa kita gunakan sebelum pandemi itu biasanya minimalnya guru itu menggunakan PowerPoint ya, slide PowerPoint, menggunakan
di kelas atau misalkan juga dengan menggunakan berkirim email. Nah, sekarang tantangan menjadi lebih besar karena kita dipaksa untuk full daring. Dulu mungkin ketika kita mengadakan pembelajaran bisa hybrid ya, sebagian di kelas mulai dari mengakses konten-konten pembelajaran di website, kemudian nanti bertemu di kelas face to face in real class ya. Atau kita sering disebut blended learning. Sekarang tidak memungkinkan lagi blended learning, karena kalau blended learning berarti ada kelas tatap muka, ada kelas online. Nah, sekarang kita harus bagaimana memberdayakan sumber-sumber yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki untuk menciptakan sebuah ruang belajar kimia yang memang betul-betul akan mendorong siswa tetap bisa belajar, mampu belajar, dan meningkatkan keterampilan-keterampilannya. Jelas dalam hal ini guru tidak bisa lagi berdiam diri, saya tuh tidak biasa menggunakan teknologi. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Karena kalau gurunya diam tidak belajar dengan teknologi pembelajaran, bagaimana nasib siswanya sekarang? Ya, jadi itu yang harus kita sadari. Dan memang alhamdulillah kalau saya lihat, guru-guru sekarang karena ada keterpaksaan oleh situasi, sehingga makin sering terjadi pelatihan-pelatihan menggunakan teknologi. Sehingga mungkin apa yang saya sampaikan sekarang guru-gurunya sebetulnya sudah pintar gitu, Pak. Ya, jadi sebetulnya sudah pintar dengan menggunakan berbagai teknologi. Namun mungkin ada yang perlu juga diperhatikan, beberapa poin nanti akan saya jelaskan. Jangan sampai juga kita terperangkap dalam teknologi itu sehingga esensi dalam pembelajaran kimianya ini terlepaskan. Jadi apa sih yang sebetulnya dari belantara teknologi itu yang penting untuk pembelajaran kimia? Nah, ini saya perlihatkan di slide ini beberapa pilihan ruang belajar kimia. Ada yang sistemnya mode sinkronus, ada asinkronus. Kalau di kelas kita face to face in real class, guru dan siswa berada dalam waktu dan ruangan yang sama. Ini yang dilarang ya. Jelas ini sudah di crossing. Nah, kemudian face to face in virtual class. Ya, seperti sekarang ini face to face in virtual class. Jadi guru dan siswa dalam waktu yang sama, ruangan berbeda. Beberapa platform pembelajaran seperti Zoom, ada Google Meet, kemudian ada lagi LARC dan sebagainya. Itu menyediakan face to face in virtual class. Namun penggunaan face to face in virtual class ini sungguh akan memboroskan sumber daya ya. Sumber daya siswa. Nah, ini masalah paket data ya, jaringan internet. Ketika jaringan internetnya kurang baik, itu siswa bisa tiba-tiba keluar dari kelas ya. Dan ini tidak bisa dipaksakan setiap mengajar menggunakan face to face in virtual class. Ada beberapa pengajar ya yang memaksakan selalu setiap pertemuan pembelajaran harus face to face in virtual class ya. Wah, ini bisa berteriak nanti habis itu jaringan kuota mahasiswa ya, terutama biasanya kalau di SMA mungkin tidak dipaksa seperti itu ya. Tetapi kalau di perguruan tinggi ini ada pola-pola yang memaksakan setiap kali bertemu itu dengan face to face in virtual class. Jadi menganggap kalau tidak tatap muka ya belum belajar, jadi belum memberi kepastian. Apakah ini dilarang perlu ada face to face in virtual class, tetapi harus ada pengaturan. Berapa kali dalam satu sesi pembelajaran itu ada face to face in virtual class. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana cara menggantikannya. Kemudian ada mode asinkronus. Nah, mode asinkronus ini
ada kecenderungan untuk agak hemat lah ya, karena tidak perlu siswa itu selalu online. Dia online berdasarkan apa yang dia butuhkan atau dia diberikan waktu sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Jadi ini sifatnya self-directed learning. Self-directed learning ini atau belajar mandiri itu bisa kapan saja dan di mana saja sesuai kecepatan belajar masing-masing. Jadi bisa dalam bentuk paket-paket pembelajaran. Kemudian ada collaborative learning. Jadi belajarnya kapan saja, di mana saja, bisa sama teman-teman ya dan narasumber lain secara online. Tentu secara online tidak bertemu dengan temannya. Learning maupun collaborative learning ini membutuhkan sebuah manajemen yang baik dari guru untuk memanage pembelajaran ya. Kalau face to face in virtual class kadang-kadang perlakuannya sama dengan real class. Jadi tidak ada manajemen lagi. Pokoknya jam sekian masuk, nanti semua hadir, di absen dan sebagainya. Tapi yang terbaik adalah menggabungkan mode 2, 3, dan 4 ini, synchronous, asynchronous self-directed learning, dan collaborative learning, ini digabung ya. Digabungkan artinya misalkan di awal pertemuan gunakan face to face in virtual class, nggak usah lama-lama ya. Kita masih bisa menggunakan misalkan Zoom yang tidak berbayar hanya 40 menit. Jadi bicara saja 40 menit mengantarkan apa yang akan diajarkan dalam satu semester. Kemudian selanjutnya adalah self-directed learning dan collaborative learning. Nanti suatu waktu misalkan ayo adakan lagi virtual class misalkan jika ada hal-hal yang memang harus dilakukan secara tatap muka. Nah, jadi mode 2, 3, 4 ini memang perlu sistem manajemen belajar atau learning management system yang terintegrasi dan mampu merekam, menavigasi. Jadi merekam apa aktivitas di kelas itu. Jadi kalau kita pakai learning management system, kapan siswa masuk, hadir di kelas virtualnya, itu akan tercatat. Kemudian ada navigasi. Apa dulu yang harus dia pelajari? Apa yang harus dia selesaikan? Nah, ini akan ada semacam directed ya. Directed itu jadi diarahkan oleh fitur-fitur yang disediakan oleh learning management system itu ya. Dan ini juga akan bisa mengatasi berbagai metode pembelajaran. Interaksi guru dengan siswa mungkin dalam bentuk teks, dalam bentuk video dan sebagainya ya. Termasuk juga perekaman dalam sistem evaluasi. Nah, jenis platform LMS atau learning management system ini banyak sekali. Ada yang kita harus bangun sendiri sistemnya dan kita buat konten. Kalau harus bangun sistem sendiri, ini pakai Moodle atau atutor. Cukup rumit kalau guru harus membangun sendiri Moodle. Biasanya ini disediakan oleh lembaga pendidikan, baik itu misalkan oleh oleh sekolah ya atau universitas. UIN sendiri punya sistem Moodle yaitu pembelajaran berbasis web ini learning management system yang dinamakan tinggi memiliki in-house ini, memiliki sistem Moodle. Dulu saya waktu menyelesaikan disertasi itu kebetulan juga sama ya. Saya membangun sebuah sistem pembelajaran berbasis web karena dulu UIN belum punya sistem pembelajaran seperti sekarang in-house. Jadi saya harus belajar mulai dari nyewa hosting yang lumayan sih rumit ya. Saya sendiri sampai sekarang jadi lupa ya. Dulu belajar sendiri self-directed learning sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya bangun sendiri modelnya, membuat bahan ajar sendiri ya. Karena karena kebutuhan untuk sebuah penelitian. Dan alhamdulillah itu bisa saya lakukan. Artinya
Walaupun saya sebetulnya dari segi kemampuan berkaitan dengan komputer atau teknologi ini semuanya autodidak. Jadi sebetulnya guru-guru juga kalau menurut saya tuh bisa lah mau menggali apapun sesuai dengan kebutuhannya, dengan paksaan kebutuhan itu bakatku butuh cina. Apakah Bu Ida itu bakat di teknologi pembelajaran kan? Kalau saya penelitiannya itu banyaknya memang kaitannya sama penggunaan media-media pembelajaran berbasis ICT. Namun apakah saya ahli? Ya tentu tidak gitu ya. Kalau saya katakan bukan ahli, namun saya berusaha belajar bagaimana melihat kelemahan dan kelebihan dari teknologi, kemudian bagaimana memodifikasi semua itu agar bisa digunakan oleh kebutuhan pembelajaran di kampus. Nah, karena kalau kita mengandalkan konten yang sudah tersedia, misalkan ini seperti Kuiper School, sistem dan konten sudah tersedia, namun bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang kita yang harus kita jalankan. Namun ada pilihan yang lebih mudah lah. Bagaimana kalau membangun Moodle itu guru-guru ya nggak mungkin juga ya, nanti modalnya juga cukup besar dan investasi dari investasi waktu untuk membangun sebuah sistem itu cukup lama sebetulnya ya, dan belajar sistem dari masing-masing navigasi dan fitur-fitur Moodle. Nah, sekarang itu sudah lebih gampang. Zaman saya dulu tahun 2011, 2010, 2011 ketika saya akan membangun learning management system, hanya satu-satunya Moodle saja yang tersedia gitu. Seperti Google Classroom belum ada, Schoology belum ada. Kalau zaman dulu ada, saya akan gunakan itu Schoology atau Google Classroom. Kalau saya lihat dua platform ini sangat powerful gitu untuk digunakan untuk sistem pembelajaran berbasis web. Memang Google Classroom standar itu mungkin ketika kita membuat kuis online tidak ada pengaturan waktu dan sebagainya. Tetapi kita bisa pelajari bahwa ada extension atau add-ons-nya dari Google Chrome itu yang terintegrasi dengan Google Classroom. Nah, Schoology itu sudah lebih lengkap sebetulnya ya, Schoology, dan ini semua sifatnya gratis. Yang saya sebutkan ini free open source semua. Saya nggak akan nyebutkan yang berbayar. Kalau berbayar mereka harus bayar sama saya. Ya, jadi saya sebutkan yang tidak berbayar saja. Banyak yang berbayar ya. Jadi bagaimana kita menggunakan apa yang sudah open source ini dalam pembelajaran di kelas. Tentu pada kesempatan ini saya tidak akan mengajarkan atau melatih bagaimana cara menggunakan Google Classroom, Schoology ya. Itu karena maksudnya tidak ke arah ke operasional. Saya lebih ingin bagaimana kita memandang sebuah teknologi pembelajaran ini bisa kita pilih mana yang sesuai dengan pembelajaran kimia. Oke. Mengenai bagaimana menggunakan Google Classroom, Schoology, Ibu Bapak bisa manfaatkan video-video tutorial di YouTube. Tinggal klik saja, tinggal masukkan kata kunci misalkan, membangun kelas dengan menggunakan Google Classroom. Itu banyak orang-orang yang berbaik hati untuk mengajarkan dengan membuat sebuah video dalam durasi 30 menit asal kita kasih subscribe, kemudian biasa klik share lah gitu ya. Yaitu sebagai upahnya buat mereka sebagai YouTuber. Tetapi kalau saya lihat upaya mereka justru amal ibadahnya sangat besar itu ya. Karena sekarang basis orang untuk belajar sesuatu itu lebih pada visual. Kalau suruh baca, bukunya sebetulnya ada. Google Classroom satu buku, Moodle juga sama. Satu buku itu ada tebal ya. Dulu saya waktu belajar itu tentang Moodle, bukunya 400 halaman itu. Ya. Dan dulu belum ada
konten-konten pembelajaran yang begitu dikemas dengan lebih mudah, dengan bahasa yang lebih mudah dan berbahasa Indonesia ya. Semuanya berbahasa Inggris. Tapi kalau kita dapat juga misalkan video tutorial berbahasa Inggris, jangan langsung nggak jadi belajar ya, kan ada Google Translator. Ya, baiklah. Karena itu keterampilan yang diperlukan guru dan dosen itu penting ya. Di sini salah satunya adalah salah 4 ya ini ya, 1 2 3 4. Pertama, harus bisa mengembangkan bahan ajar kimia berbasis ICT ya. Tentu pengembangan bahan ajar kimia berbasis ICT ini apakah kontennya itu kita buat sendiri atau hanya modifikasi, it is no problem gitu ya. Boleh saja sudah ada bahan ajarnya, bisa itu video atau apa, kita modif saja ya bagaimana supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pengembangan dan penggunaan aplikasi lab virtual ya. Gunakan saja yang sudah ada ya, aplikasi lab virtual. Nanti saya berikan link-link research yang bisa Ibu Bapak pelajari untuk pengembangan aplikasi lab virtual atau ini. Kemudian pengembangan sistem evaluasi proses dan hasil belajar dalam e-learning. Nah, kemudian satu lagi pengembangan sistem dan strategi e-learning. Ini diperlukan pada masa pandemi ini. Kalau hanya bisa pengembangan bahan ajar saja, Ibu Bapak sudah buat nih bahan ajar bagus, ada video, ada sebagainya. Kemudian di-share ke siswa, ayo download, pelajari. Sudah saja. Itu belum sebetulnya. Kita baru mendelivery konten. Tapi tetap harus ada bagaimana sistem dan strategi e-learningnya supaya mencapai pembelajaran yang efektif. Jadi kalau hanya kita simpan di web atau simpan, ada yang masih menggunakan WA sebagai WhatsApp group sebagai komunikasi mendelivery konten, kita baru sampai transfer pengetahuan. Karena kan WhatsApp itu sebetulnya bukan buat pembelajaran, hanya untuk komunikasi gitu ya. Kalau kita ingin mentransfer belajar, berarti kita harus punya sistem dan strategi yang benar gitu ya, yang mendekati benar lah kalau benar juga ya. Maksudnya yang mendekati ideal. Karena itu bisa nanti dipelajari sedikit-sedikit. Oke. Nah, dalam memilih yang memilih media, teknologi media, ada 3 hal yang perlu dikuasai, perlu dimiliki oleh dosen atau guru ya, oleh para pengajar semua, yaitu literasi informasi, media, dan teknologi. Ini sebetulnya life skill, salah satu dari keterampilan hidup yang perlu kita kembangkan. Pertama, informasi literasi. Jadi kita mampu menganalisis, menyeleksi, menilai fakta, data, statistik, grafik, pemodelan, konsep, info. Maksudnya begini, dari belantara informasi dan teknologi yang tersedia untuk pembelajaran kimia, kita harus bisa membedakan mana yang betul-betul isinya akurat atau tidak, atau hanya sekedar ini hoax, atau siapa yang nulis gitu ya, kan suka ada weblog gitu ya, atau ada apa. Ternyata isinya itu hanya duplikasi dari dari berita yang lain, tapi kemudian yang menulisnya bukan yang ahlinya. Jadi web-web yang makanya ini informasi literasi itu penting ya untuk memilih apa yang penting, mana konten kimia yang benar ataukah berkompetensi miskonsepsi. Sama seperti kita misalkan di YouTube kita ingin cari video, kemudian video itu di-download. Sebelum diberikan kepada siswa, ditonton dulu sampai habis. Jangan langsung begini. Tuh cari video YouTube ke siswa, download. Tapi dosennya atau gurunya belum nonton nih. Misalkan begitu ya. Jadi sebelum memberikan itu, kita harus nilai dulu. Ini sudah betul tidak dengan konsep yang sebenarnya gitu. Jadi ada selektivitas dari informasi yang akan kita bagikan kepada siswa. Kemudian media literasi. Nah, kalau tadi informasi literasi kita memilih informasi mana, kalau media literasi
ini kemampuan mengidentifikasi metode dan memproduksi atau mempublikasikan suatu informasi dan berbagai media. Ini sebetulnya kemampuan ini tidak khusus hanya untuk kita sebagai guru, tapi juga ini sebagai untuk siswa juga harus kita ajarkan kepada mereka bagaimana menseleksi media ya. Bisa saja video atau gambarnya itu palsu atau apakah ini palsu atau asli. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi misalkan peperangan atau apalah ya, ada demonstrasi dan sebagainya dipicu oleh video atau gambar yang palsu gitu ya. Jadi ceritanya di mana tapi diakukan ya, diakukan. Disebutin itu di daerah kita. Nah, akhirnya kan jadi pada marah ya. Padahal itu mungkin di luar negeri ya. Sekarang itu literasi media itu harus dipertinggi lah ya. Apalagi dalam masa pandemi ini banyak hoax itu bertebaran. Gitu. Kemudian teknologi literasi. Nah, teknologi literasi inilah di mana guru perlu bagaimana cara menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Oke, saya lanjut saja. Ini berkaitan tadi dengan konten pembelajaran kimia. Saya setiap kali ketika mempresentasikan apa itu pembelajaran kimia, saya selalu kepada tiga sub ini ya, 3 level representasi. Kalau yang sering mengikuti presentasi di seminar-seminar atau apa, saya selalu tidak meninggalkan segitiga ini, segitiga dari 3 level representasi kimia. Jadi level representasi kimia itu ada yang level makroskopik. Level makroskopik itu bisa yang berkaitan dengan kontekstual, fenomena kehidupan sehari-hari, atau yang disajikan secara secara konseptual. Makroskopik itu bisa diobservasi karena dia realistik, bisa diamati sehari-hari, bisa berupa fenomena sehari-hari. Kalau konseptual, fenomenanya kita amati melalui eksperimen di lab. Karena itu eksperimen di lab itu sangat penting untuk melatihkan keterampilan kinerja ilmiah ya, atau keterampilan proses sains. Kemudian level berikutnya adalah submikroskopik. Level submikroskopik ini adalah penjelas dari fenomena yang kita amati. Misalkan begini, ada paku berkarat, ya. Paku mengalami korosi. Sebetulnya paku itu mengalami korosi itu seringkali guru loncat. Langsung saja menuliskan bagaimana persamaan reaksi dari paku yang berkarat. Paku besi tentu nanti simbolnya Fe ya, Fe padat ditambah oksigen karena sebetulnya reaksi perkaratan besi itu sederhana kalau dituliskan, walaupun nanti sebetulnya terjadi proses sel elektrokimia di sana ya. Nah, ketika dituliskan Fe plus O2 menjadi Fe2O3 atau FeO, itu berhenti di situ. Bentuk komunikasinya hanya menghubungkan antara makroskopik dengan simbolik. Submikroskopiknya ini perlu dijelaskan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Jadi perlu divisualkan bagaimana terjadinya perpindahan elektron ya, kemudian artinya divisualkan dalam pemodelan tingkat partikulat, molekul, atom atau elektron. Banyak temuan-temuan penelitian yang menyatakan bahwa mengapa siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran kimia karena seringkali loncat langsung masuk ke simbolik. Jadi dalam gambaran siswa, kimia itu selalu berkaitan dengan hitungan. Tidak ada fenomenanya. Fenomena sehari-harinya dilewat langsung saja. Misalkan belajar tentang konsep larutan penyangga. Ketika belajar langsung larutan penyangga,
dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah mungkin guru-guru sudah sudah sering menyadari hal ini. Jadi langsung dituliskan rumus untuk menulis larutan penyangga. Ya, ini larutan penyangga asam seperti ini, rumusnya larutan penyangga basa seperti ini. Kemudian dikasih rumusnya. Jadi dalam bayangan siswa yang namanya larutan penyangga yang ngitung gitu ya. Padahal larutan penyangga itu kaitannya dengan fenomena sehari-hari, dengan tubuhnya sendiri gitu ya. Tetapi ketika diajarkan meloncat seperti itu, maka dalam pikiran siswa yang namanya kimia itu hitungan. Dan ukuran bahwa siswa menguasai pembelajaran atau dia berhasil dalam pembelajaran kimia lebih ditekankan kepada bagaimana dia menyelesaikan soal. Nah, mudah-mudahan sekarang tidak terjadi begitu. Karena di satu sisi submikroskopik ini menjelaskan bagaimana fenomena makro dapat terjadi. Ya, oke, saya lanjut saja. Nah, untuk memfasilitasi tiga level representasi kimia itulah maka konten pembelajaran itu harus memadukan antara teks dan visual dinamis video. Ya, kita tidak perlu terlalu canggih juga menggunakan teknologi untuk mendelivery konten. Slide PPT yang bersuara kemudian dikemas dalam bentuk video, jadi guru tampil dalam videonya. Jadi kayak Zoom begini kan, saya tampil nih di layarnya ada, saya sedang menjelaskan PPT. Saya menjelaskan slide PPT. Namun bisa juga itu kita gunakan berbagai cara. Kenapa harus ada delivernya gampang, saya buat PPT berikan ke mahasiswa atau guru memberikannya ke siswa ya. Tanpa ada suara, tanpa ada tulisan, tapi tadi itu. Satu, biasanya kalau ada visual mereka akan menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran. Kedua, penting ada gambar gurunya di PPT. Kenapa? Supaya siswa merasa bahwa sedang ada di kelas. Ini ada gurunya nih gitu ya. Padahal itu dalam bentuk video ya. Karena kalau tadi kita pakai pilihan Zoom terus seperti begini, itu mengambil data cukup banyak. Jadi guru itu perlu membuat video rekam layar bisa sebagai pengantar dan memfokuskan siswa pada bagian penting yang harus dipelajari. Nah, bisa juga itu sebagai sarana untuk penugasan ya, penugasan. Jadi berikan video yang mengantarkan apa yang harus dia dipelajari, kemudian bisa sambil PPT-nya dijelaskan. Kemudian jangan hanya berhenti sampai situ, tapi juga siswa juga diberikan penegasan untuk memperdalam pengetahuan dengan memberikan sumber atau bahan belajar lain yang telah tersedia di website pendidikan. Nah, sebaiknya jangan membebaskan siswa untuk mencari sendiri. Maksud mencari sendiri itu begini. Ayo carilah tentang koloid gitu. Ini misalkan sedang mengajar koloid. Ibu Bapak membuat video mengenai poin-poin penting yang harus dipelajari koloid. Kemudian siswa dibebaskan, silahkan cari video, cari sumber tentang koloid. Nah, dia nanti akan masuknya itu ke website-website yang tadi itu yang saya katakan bisa saja palsu informasinya karena dibuat bukan oleh orang yang kompeten. Nah, sebaiknya Ibu Bapak mengidentifikasi sumber atau bahan ajar mana yang kualitasnya bagus, kemudian berikan linknya, link websitenya, atau berikan kata kunci yang spesifik. Ini juga untuk menghemat dari siswa mencari tersesat dalam belantara informasi. Untuk siswa yang levelnya lebih tinggi SMA dibandingkan dengan SMP atau SD, mungkin dia sudah termasuk kategori dewasa. Namun jangan sampai juga ketika masuk di sebuah website yang katanya pendidikan, si websitenya itu terlalu banyak iklan. Ya, iklannya tuh suka aneh-aneh kan gambarnya ya. Ada yang gambar apalah obat ini. Itu jadi
Anak itu kalau dia tidak bisa browsernya dia tidak pakai adblock, itu bisa keklik dia masuk ke situs yang lain ya, yang aneh-aneh. Nah, ini jangan sampai mereka tersesat. Ibaratnya kita nyuruh dia pergi ke suatu tempat itu harus jelas petanya. Dia tuh mau disuruh pergi kemana? Jangan, ayo kamu pergi. Ah, mau pergi kemana? Pergi ke perpustakaan. Oke, di perpustakaan aman. Karena itu sediakan website yang menyediakan sumber-sumber belajar itu. Jadi tidak begini, cari videonya. Mungkin ini juga kenapa saya mengatakan demikian. Ini juga ada pengalaman saya dari saya ya. Jadi dibebaskan. Jadi dia bingung juga. Ya, untung karena karena saya juga sering berdialog dengan anak gimana cara mencari yang baik di website apa. Nah, dia menjadi terarahkan. Tetapi bisa saja yang lebih parah itu kalau dia anaknya SMP atau SD ya. Ayo cari di internet gambar ini, taunya yang keluar bukan gambar itu, gambar yang lain kan ini. Bahaya itu ya. Nah, jadi tugas guru lah cari dulu bahan ajar itu di tempat itu. Kira-kira ini sudah ada apa ini di website ini. Nah, kemudian tunjukkan. Silahkan nanti cari alternatif websitenya ini. Nah, gitu. Jadi sudah ada alamatnya gitu. Nggak usah di-downloadkan ya. Itu jangan lagi. Kalau itu artinya kita tidak memberikan juga dia keterampilan bagaimana mencari sumber. Oke. Jadi manfaatkan ya. Oh ya tadi ini kembali ya tadi. Bagaimana memanfaatkan tutorial yang banyak tersedia di video YouTube ya untuk video rekam layar. Nanti ini kan nanti dari tim itu nanti akan memberikan ininya ya PDF-nya mungkin atau PowerPoint-nya nanti bisa Ibu Bapak dicari ini ya. Jadi tinggal ketik saja sih bagaimana cara membuat video rekam layar. Ini di smartphone Android juga bisa pakai software Bandicam yang gratis itu 15 menit bisa ya. Atau kemudian dengan menggunakan PowerPoint. Nah, PowerPoint kemudian muncul wajah kita itu bisa. Tapi syaratnya Microsoft ya. Microsoft PowerPoint itu bisa rekam layar dan ada wajah kita. Itu jika yang Microsoft yang 2019 atau Microsoft 365 ya. Jadi yang versi berbayar, bukan versi gratis. Tapi sekarang suka ada harusnya bayar mahal jadi bayar murah bisa kayak gitu ya. Ya nanti dicari aja lah sendiri. Gimana caranya? Karena kalau 365 itu kan kalau berlangganan itu harus per tahun ya. Tapi bagaimana caranya? Ada banyak yang menyediakan lisensi sharing. Lisensi sharing ini tidak terlalu mahal dan bisa digunakan karena dia berbasis email. Ya, kita berikan email kita, kemudian nanti dapat lisensi sharing sehingga kita dapat fitur-fitur Microsoft 365 yang penuh. Nih, saya pakai Microsoft 365 bukan bajakan ya, tapi itu lisensi sharing ya. Bukan bajakan. Kemudian, maaf ini terlewat ya. Link resource pembelajaran kimia yang bisa diakses gratis dan kualitasnya baik itu pertama yang versi Indonesia itu Rumah Belajar Kemdikbud ya. Itu tentu yang masuk ke Rumah Belajar Kemdikbud kan sudah mengalami proses review gitu. Kimianya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian di Rumah Belajar Kemdikbud ini ada virtual lab, ada video, dan ini sifatnya gratis juga ya. Kemudian ada video materi bank soal dan kunci jawaban dan lain-lain di Zenius.net ya, www.zenius.net. Ini versi yang tidak berbayar semua. Kalau yang berbayar saya nggak mau kasih ya, termasuk yang sekarang sangat populer itu yang belakangnya guru gitu ya itu. Tapi kan itu berbayar. Ada aja beberapa fitur yang tidak berbayar ya. Nah, kemudian ini tidak berbayar. Royal Society Chemistry itu ada video, virtual lab, worksheet, lecture. Ini sangat
banyak sekali resource yang bisa kita gunakan. Mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi, sampai ke perguruan tinggi. Dari mulai praktikum yang sederhana sampai ke spektrofotometer. Jadi untuk untuk digunakan ini kita bisa kombinasikan dengan tugas-tugas nanti yang akan kita berikan kepada siswa. Tapi tentu ini adalah berbahasa Inggris. Nah, kalau kita mau baca di websitenya, bisa kita klik kanan ya, terjemahkan ke Indonesia. Kan bisa gitu ya. Kalau sekarang itu jangan jangan menjadi fobi ketika kita menemukan sumber-sumber berbahasa Inggris karena ada Google Translator ya. Dan Google Translator sekarang sudah semakin canggih. Ketika dia membahasa Indonesia akan bahasa Inggris itu sudah tidak sedikit rancunya ya. Oke, kemudian ada PPT interaktif, worksheet lab, video, lesson plan dan sebagainya ini di teachlearncamp.com ya. Ini semua gratis juga. Kemudian ada American Association Chemistry Teacher. Jadi ini asosiasi guru kimia di Amerika itu punya satu website yang membuat research khusus untuk pembelajaran kimia. Kalau di kita itu satu-satunya asosiasi guru kimia itu PPSKI yang sekarang atau dulu disebut AGKI ya, Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Nah, Asosiasi Guru Kimia Indonesia juga kita punya tujuan suatu saat lah bagaimana kalau kita membuat sebuah website untuk pembelajaran kimia. Kebetulan AGKI ini saya juga cukup aktif di sana sebagai dewan pembina. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum menjadi anggota Perhimpunan Pendidik Kimia Indonesia, Sains Kimia Indonesia, ini diharapkan juga ikut bergabung karena sifatnya saling sharing pembelajaran. Kemudian ada virtual lab ini yang sangat terkenal sekali sejak dari tahun 2002. Ini adalah PET Colorado Edu ya. Ini simulasi virtual lab-nya sangat bagus, kemudian bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai source pembelajaran. Baiklah. Ketika kita sudah punya sumber-sumber belajar, semuanya videonya sudah dibuat, segala kita tetap harus mengetahui apa sih karakteristik e-learning yang efektif ya. Tetap basis kontekstual itu harus dipakai karena tadi sesuai dengan tiga level representasi kimia harus berbasis kontekstual. Berikan konteks sebelum menyajikan konten kimia. Kaitkan dulu dengan kehidupan nyata supaya siswa itu ketika mempelajari sesuatu jangan langsung masuk ke konsep yang sifatnya sangat abstrak. Jadi untuk hal-hal kontekstual ini juga kan dulu kalau dulu buku-buku teks itu selalu dimulai dengan definisi. Definisi laju reaksi, misal laju reaksi adalah bla 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 bla. Terus rumus mencari laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi faktor bla. Terus terakhir baru aplikasi laju reaksi. Terakhir itu kita ganti balik apa aplikasi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena itulah yang dikedepankan, ya. Kemudian bagaimana fenomena itu terjadi dikedepankan. Jadi sebelum masuk ke konten, bahwa konten cara menghitung laju reaksi seperti ini dikebelakangkan saja. Jadi jangan buru-buru ngasih hitungan. Sama mengajarkan mengajarkan larutan penyangga, langsung rumus. Berikan dulu apa itu aplikasi dari larutan penyangga. Buku-buku di kita, buku-buku teks di Indonesia, saya dulu pernah melakukan penelitian ini bersama mahasiswa saya, beberapa menganalisis banyak buku yang biasa digunakan oleh siswa di sekolah.
itu umumnya cenderung sifatnya deduktif. Deduktif itu artinya apa? Konsep dulu, kemudian contoh terakhir. Tetapi kalau kita baca buku-buku teks dari luar negeri, bukan berarti saya luar negeri minded ya, tapi memang beda sih. Jadi kalau mereka itu membuat buku begitu serius, jadi saya juga, kenapa saya juga nggak bisa bikin buku yang serius juga ya. Jadi buku kimianya itu selalu dimulai dengan konteks yang tidak terpikirkan oleh kita. Salah satunya bukunya Chemistry Science in Context, itu yang dikarang oleh bukunya ada sih di sini saya Gilbert ya. Jadi bukunya tebal sekali ya, tebal sekali. Bisa carilah e-booknya, e-book cara mencari e-book itu ada library-nya, tapi saya nggak mau katakan di sini ya. Jadi cara cari e-book supaya yang tadinya berbayar menjadi gratis, bisa gitu, bisa saja ya. Tapi silakan aja nanti Anda cari kata kuncinya bagaimana itu caranya. Nah, e-book yang berbahasa Inggris itu mempunyai cara penuturan inquiry yang bisa kita tiru ya dalam pembelajaran kimia. Gambar-gambarnya juga bagus-bagus ya. Kadang-kadang kita tidak terpikirkan bahwa ada satu konsep yang sebetulnya kaitannya begitu banyak dengan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi bukunya Chemistry Science in Context ya. Science in Context. Jadi belajar kimia berdasarkan konteks. Ini bisa sih nanti bagi ibu bapak dalam mengajarkan kimia. Dan harus ingat juga bahwa karakteristik e-learning yang efektif itu adalah untuk mengembangkan berpikir tingkat tinggi. Ini ada gambar sebagai pengingat. Low order thinking skill dan yang di atas adalah high order thinking skill ya. Jadi siswa difasilitasi untuk menemukan, menganalisis secara kritis informasi, memilih informasi yang relevan dan menghubungkan informasi yang diterima. Bagaimana caranya? Jadi kita berikan tantangan dengan memberikan pertanyaan pengarah yang sifatnya berpikir tingkat tinggi. Jadi jangan pertanyaan awal itu, apakah yang dimaksud dengan larutan penyangga? Apakah yang dimaksud dengan korosi? Atau apakah yang dimaksud dengan reaksi redoks? Itu pertanyaan tingkat rendah. Kenapa? Karena jawabannya gampang dicari di buku. Ya, tapi berikan fenomena. Ada dua fenomena. Apa perbedaan dari fenomena A dan fenomena B? Carilah, identifikasilah mana yang termasuk dengan fenomena. Jadi ketika kita menyajikan suatu animasi, video atau gambar, itu kita rangsang siswa itu untuk berpikir. Pasti jawabannya akan beda-beda siswa itu. Kalau jawaban dari low order thinking skill biasanya seragam karena remembering ya, mengingat. Laju reaksi sama, itu kan ininya sama seperti itu definisinya. Nah, bisa dalam menggunakan pendekatan 5M ya. 5M itu mulai pendekatan ilmiah ya. Ini yang pendekatan seperti ini bisa juga diadopsi untuk pembelajaran ketika kita membangun suatu pembelajaran berbasis web atau e-learning. Baiklah. Yang terpenting lagi adalah kolaborasi dan komunikasi. Walaupun tadi ada self-directed learning, kan ada collaborative learning. Nah, collaborative learning ini membuat sebuah komunikasi. Jadi siswa akan menjadi aktif berpartisipasi, menjadi bagian dari diskusi atau kerja kelompok dalam men-sharing pengetahuan. Jadi ada explaining, debating, argumentasi. Jadi kita berikan sebuah forum diskusi. Forum diskusi, apakah WA menjadi sebuah forum diskusi? Tidak efektif. WA itu hanya sebagai sarana mengantarkan. Ini nanti ada saya sudah masukkan ini di Google Classroom. Jadi hanya untuk memberikan pengingat saja di WA itu. Jangan masukkan tugasnya di WA, masukkan pertanyaannya di WA, kemudian siswa kirim lagi via WA. Kan tidak akan terekam dengan baik. Nanti pas mau diperiksa hilang semua karena kehapus atau ininya
HP-nya jadi hang karena kebanyakan gambar yang dikirim. Itu sudah banyak ya masalah-masalah pembelajaran semasa selagi pandemi ini berdasarkan Monef, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ketika kita tidak menggunakan learning management system, maka waktu kita habis terkuras hanya untuk melayani diskusi via WA. Bisa seperti itu ya. Jadi aktifkan fitur forum diskusi pada platform e-learning, berikan trigger pertanyaan, pemicu pertanyaan tentang suatu fenomena. Nah, kalau di platform e-learning yang seperti Moodle atau di psikologi atau di Google Classroom, saya kurang tahu. Google Classroom bisa tidak? Misalkan siswa tidak bisa satu konten pembelajaran jika tugas sebelumnya belum diposting. Nah ini. Kalau di Moodle bisa, ya. Kalau di Moodle sistem learning management sistemnya itu ada navigasi yang bisa diatur. Bagaimana kalau di Google Classroom? Apakah bisa? Mungkin bisa dicari nanti ada tidak add-on-nya ya, extension-nya. Nanti mungkin bisa dipelajari. Karena saya jarang pakai Google Classroom sesungguhnya ya. Jadi saya tidak tahu kelebihan apa yang dimiliki oleh Google Classroom dibandingkan dengan Moodle. Nah, siswa diberikan kewajiban minimal mempost satu pertanyaan ya dan menjawab satu pertanyaan. Kemudian ada pengaturan untuk keberlanjutan akses konten. Jadi kalau dia belum melakukan kewajiban ini nggak boleh pindah ke pembelajaran berikutnya atau dia belum boleh mengakses video misalkan. Kemudian video yang selanjutnya, kemudian berikan tugas kelompok dalam bentuk proyek, video, presentasi. Nah, di presentasi di sini kan nanti ada komunikasi antara siswa dengan siswa. Apakah presentasinya dilakukannya bagaimana kalau begitu? Bisa presentasi itu dia suruh buat video singkat, ya. Kita ajari juga tadi bagaimana membuat PowerPoint dengan presenternya ada di sana gitu. Jadi tidak usah lewat Zoom gitu ya. Lewat Zoom juga nanti ini lagi gitu ya. Jadi kita pakai yang berbagai pilihan lah. Kemudian sistem evaluasi online. Nah, sebagai self assessment ini evaluasi online itu bisa kita gunakan sebagai self assessment siswa. Jadi siswa dapat menganalisis progres kinerja belajarnya sendiri. Nah, yaitu bisa melalui kuis, mengukur keberhasilan pencapaian belajar tingkat tinggi, hindari soal-soal yang hanya mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah, apalagi hafalan. Nah, kalau kemampuan hafalan ini rawan dicontek. Jadi dia nanti gampang cheating. Udah tahu jawabannya itu kan. Oh lupa nih definisinya. Dia browsing dulu baru jawab, bisa seperti itu. Tetapi kalau soalnya berpikir tingkat tinggi, dia nggak akan mungkin menemukan jawabannya. Gitu. Sebetulnya susah karena dia harus betul-betul memahami soal itu, pertanyaannya kemana dan sebagainya ya. Kemudian atur setting quiz online itu juga sesuai kebutuhan. Ini Google Classroom saya tahu bisa ini ya menyeting quiz online. Demikian juga psikologi. Apakah 1 atau 2 kali trial, kemudian feedbacknya langsung atau delay. Kalau sebagai self assessment boleh saja feedbacknya langsung. Tetapi kalau ini sebagai mengukur hasil belajar, nantinya digunakan sebagai scoringnya digunakan untuk menentukan hasil akhir dari ya di delay itu artinya jangan langsung begitu selesai dia didapatkan feedback. Atau misalkan kalau dikasih feedback kan nanti ketahuan jawabannya. Nanti tes yang sama tidak bisa digunakan untuk berikutnya. Nah, bisa menjadi begitu ya. Nah, tergantung bank soalnya. Kalau bank soalnya banyak ya mau diputar berapa kali pun itu nggak akan hafal siswa itu ya. Nah, jadi kemudian perlu ditetapkan batas minimal pencapaian. Jadi siswa belum boleh lanjut ke konten berikutnya bila belum mencapai atau belum mencapai minimal skor. Jadi dia ketika dia tes nilainya masih di bawah, kalau di sekolah kan di KKM disebutnya ya.
ternyata di bawah skor ketuntasan minimal misalkan. Nah, dia harus balik lagi ke paket belajar itu, beri kesempatan belajar, kemudian dia ulangi lagi hingga tercapai batas skor yang minimal yang sudah ditetapkan. Nah, tentu saja ini diperlukan usaha bagaimana membuat bank soal yang memadai. Misalkan untuk satu paket pembelajaran itu ada 3 paket. Misalkan materi laju reaksi, kita siapkan 3 paket soal. Masing-masing terdiri dari 10 soal. 20 soal itu terlalu banyak juga ya. Nanti trial pertama kita berikan 1 paket. Nah, ada yang nggak bisa tuh yang 1 paket. Boleh nanti dia ulangi lagi tapi yang paket kedua. Tapi harus indikator soal dan butir soalnya berbeda tetapi setara. Sehingga itu memungkinkan siswa dia tidak hafal, tidak apa, jadi khawatir juga nanti menghafal yang paket 1 gitu ya. Tapi kalau kita punya beberapa paket itu bisa diacak dengan otomatis ya. Ada sistem pengacakan di LMS. Kemudian tugas-tugas, berikan tugas proyek mandiri atau kelompok. Tugas proyek kelompok itu jangan banyak-banyak juga dalam 1 semester. Karena kan menghindari pertemuan siswa ya. Jadi tugasnya dalam bentuk apa? Lebih baik dalam bentuk digital lah. Bisa membuat video singkat ya. Jumlah penugasan juga dibatasi. Keluhan yang sudah masuk itu banyak di mungkin mudah-mudahan sih tidak dalam pembelajaran kimia ya. Jadi tugas siswa itu numpuk gitu ya. Dalam 1 hari guru memaksakan untuk belajar sesuai jam pelajaran biasa di sekolah. Kan kalau jam pelajaran biasa di sekolah kan dari jam 7 sampai jam 12:30 lah gitu ya. Itu kan semua harus tepat waktu. Jadi karena belajar misalkan kimia itu 2 SKS ya atau 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Jadi dia diberi tugas misalkan jam 7 harus selesai jam 9. Jam 7 harus jam 9, 9 harus dikumpul. Berikutnya dia harus ganti mata pelajaran. Kasih lagi, ada guru ngasih lagi tugas, kumpul lagi. Itu anak-anak pasti berteriak, ini kenapa nggak berhenti-berhenti belajar? Nah, sementara gurunya cuma ngasih tugas, tidak menjelaskan. Ini terjadi. Nah, kalau gitu, kalau tugas itu bagaimana? Ya tadi itu, kalau memang dia harus masuk jam 7, kita tinggal buat attendance di Google Classroom untuk memastikan bahwa dia sudah mengisi daftar hadir. Kemudian kita minta, kemudian setelah mengklik itu beri tadi konten pembelajaran yang berupa video tadi. Sudah tonton aja video pembelajarannya. Sudah dia tonton, kapan tugasnya. Nah, tadi itu dia harus memposting pertanyaan. Posting pertanyaan minimal 1 berkaitan dengan apa yang sudah kita berikan. Sudah selesai dulu, jangan di tiap minggu ada tugas, tiap kali ada tugas ya. Nanti jeda saja, misalkan minggu depan baru tugas. Anak-anak sekarang kita sekarang harus mengerjakan tugas misalkan ya. Baru diberi tugas pada minggu kedua. Jadi tidak selalu jeda. Jadi selalu ada jeda lah. Dan berapa lama menyelesaikan tugas? Kalau tugas itu dalam bentuk diketik, ya kan kalau tulisan tangan anak-anak udah biasa cepet ya. Tapi kalau ketik itu beda. Pasti dia harus settingnya harus bagus dan sebagainya. Kalau ingin cepat, tugasnya dikumpulkan apalagi kimia, sudah saja suruh nulis saja di kertas, pakai tulisan tangan. Pakai tulisan tangan, kemudian suruh scan. Scan pakai kamera dia, ya pakai cam scanner tuh kan ada di HP ya, gratis. Baru di-upload misalkan ke Google Classroom kalau ingin cepat. Kalau itu tugas proyek, tentu dia harus diberi kesempatan tugas proyek itu betul-betul dikerjakan untuk memperdalam kemampuan dia. Jadi jangan terlalu singkat. Kalau terlalu singkat, selalu ada kemungkinan siswa tuh cari shortcut. Yang penting mengumpulin gitu kan. Mungkin nggak tahu itunya apa, isinya betul atau tidak. Ya, itu jangan sampai seperti itu. Jadi ya. Nah, refleksi. Jadi siswa juga harus diberi kesempatan merefleksi diri. Tadi kuis online untuk self assessment itu sebetulnya untuk mengevaluasi diri dia. Sebetulnya saya itu kemampuan saya sudah sampai mana belajar ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya kan ya.
Kalau untuk level SMA, kemungkinan orang tua ikut serta untuk membantu tugas anaknya sangat kemungkinan kecil. Tetapi hal itu terjadi kalau di level rendah di SD. Jadi yang sibuk pakai HP, yang sibuk ngerjakan tugas adalah orang tua. Itu terjadi ya, sampai ada meme-nya itu orang tuanya pada sibuk semua, anak-anaknya lagi main bola. Ketika ditanya, ibu-ibu lagi apa? Ini lagi ngerjain tugas anak, anaknya main ya. Itu bisa terjadi ya. Karena tidak ada manajemen tadi, gimana caranya ya supaya anak-anak itu kita pastikan bahwa mereka belajar. Jadi kita bisa berikan juga angket online tentang kesan-kesan dia, apa yang sudah dikuasai, yang belum dikuasai, bagaimana cara dia belajar. Kita beri kesempatan dia curhat lah. Yang namanya suatu pembelajaran itu tidak ada yang sempurna sebetulnya. Kemarin, semester kemarin kita lihat, oh anak-anak itu kayaknya begini, kita terima apa feedback mereka, apa refleksi mereka tentang pembelajaran. Apa sih yang membuat mereka menjadi sulit ya, apa yang sudah mereka kuasai, dan itu kita coba perbaiki sedikit-sedikit. Sebetulnya tidak ada pembelajaran yang sempurna, hanya upaya saja kita yang coba kita dioptimalkan sebisa mungkin gitu ya. Oke. Nah, yang terpenting ketika kita melakukan pembelajaran itu baik online apa offline juga sama sih. Anak-anak itu memerlukan feedback ya, umpan balik dari pembelajaran. Nah, umpan balik itu harus sesuai dan tepat waktu, jangan terlalu lama. Nanti aja akhir semester saya berikan umpan balik, udah lupa lagi anak-anaknya. Ya, jadi kapan pemberian feedback itu setelah kita berikan tugas tadi, tugas itu harus dikasih feedback. Jangan sampai ada kesan bagi siswa, saya sudah ngumpulin tugas, tapi nilai saya kok begini. Jadi kalau nilai itu bukan feedback, nilai angka itu bukan feedback. Dia mengumpulkan tugas nilai 80, ada nilai 70, nilai 50. Tidak ada komentar sama sekali dari guru. Nah, itu bukan feedback namanya. Jadi feedback itu kita beri nilai, boleh nggak dikasih nilai juga nggak apa-apa. Yang penting komentarnya dulu. Karena nanti nilai itu setelah kita komentari, ada yang harus dia perbaiki. Oke, perbaiki dulu, nanti baru saya nilai. Gitu. Jadi nilainya tunda dulu. Berikan kesempatan dia untuk memperbaiki. Ya. Jadi fungsi feedback itu mengetahui apakah mereka sudah mencapai tujuan yang diharapkan, kemudian mengkonfirmasi terjadinya kesalahan konsep, kemudian juga sebagai reward terhadap progres kinerjanya. Nah, cara memberikan feedbacknya supaya gampang kan ini siswanya banyak, ya kita baca dulu lah, kita hargai kerja siswa ketika dia sudah mengupload, kita baca skimming dulu. Lihat, oh ya dilihat, oh ternyata ini ada yang sangat kurang, berikan catatan, catat dulu apa yang kurang, kemudian yang bagus-bagus juga. Jadi random saja 3, 3, 3 gitu. Kemudian kita komunikasikan dengan siswa. Bisa lewat fitur diskusinya atau kita buat video singkat khusus membahas tugas. Kalau nggak bisa buat videonya, kita buat voice note saja, suara saja. Tugasnya sudah sampai sini nih. Nah gitu. Pokoknya ada inilah. Jadi sesegera mungkin. Oke, saya lanjut ya. Jadi itu saja mungkin ini saya memberikan satu contoh tentang ini resources yang tadi ya, materinya sudah selesai. Jadi resources ini bisa diakses oleh kita secara gratis. Saya kayaknya harus keluar dulu dari ininya ya. Oke. Slide-nya masih kelihatan ya? Oke. Jadi kita bisa kita bisa cari di sini resource-nya. Nah ini sangat banyak di sini. Oke, ini contoh saja ya tadi. Bagaimana kita memanfaatkan? Ini ada yang primary, secondary, higher education ya. Ini contoh kalau kita klik di sini, kita akan masuk ke bahan-bahan ajar yang mulai dari ini ada bahasa Inggrisnya juga tidak terlalu rumit lah karena orang Amerika biasanya bahasa Inggrisnya bisa dipahami ketimbang tulisan dari orang Inggrisnya gitu ya.
Nah, ini seperti ini, the reaction metal of acid. Ada apa namanya? Ada videonya juga di sini. Kalau kita klik ya, coba kita klik ini. Nah, kita bisa ambil resource seperti ini. Oh ya, ini kalau register itu sebetulnya hanya diminta di login aja, login. Karena saya tidak login ya. Ini nanti bisa apa? Oke, ini banyak ya. Jadi ada resources, ada education in chemistry, bagaimana mengajarkan kimia dan sebagainya. Kalau yang sudah akrab dengan ini mungkin nanti tinggal bagaimana itu dipergunakan di apa di dalam pembelajaran kimia. Saya kira itu ya. Kemudian satu lagi yang PET education ya. Ini di PET itu interactive simulation, itu ada versi ininya, versi Android-nya ada. Jadi cukup banyak ini ada tentang fisika, kimia, biologi, matematik juga, pokoknya tentang sains, matematik dan sains. Ini bisa kita gunakan untuk menggantikan apa namanya praktikum yang tidak mungkin kita lakukan ya. Nah, seperti ini. Bagaimana pengaruh konsentrasi di sini ya. Kemudian seperti ini aja, what's your solution change color your smith. Jadi ada, kalau kita mau ingin lengkap tentang ini bisa kita masuk ke websitenya langsung. Nah, ini kenapa tampilannya begini? Saya manfaatkan add-on dari add-on dari Microsoft 365. Jadi dia sudah ada terintegrasi dengan PET ya, dengan SIM Science Map gitu. Jadi nanti kalau kita buatkan videonya, kita nggak usah keluar lagi ke websitenya PET Colorado Edu, bisa langsung terintegrasi di dalam PowerPoint kita. Sama seperti tadi, kan kalau dulu kalau kita masukkan URL dari website, kita harus keluar dulu. Kalau sekarang ini bisa diakses langsung di PowerPoint-nya. Saya ingin memperlihatkan kalau kita misalkan mau buat video untuk pembelajaran, kita bisa manfaatkan ini dengan ekspor. Nah, ini create video. Kelihatan nggak ya ke ini ininya ya? Jadi create video, nanti masukkan ininya ya. Di sini record timing and narration. Kalau kita klik nanti wajah kita ada di sana. Nah, ini contohnya ya. Kan wajah saya ada di PowerPoint ini. Nanti saya record begini dari PowerPoint tadi. 1, 2, 3. Nanti saya ulangi lagi, saya bicara lagi. Kemudian, jadi kita tidak usah pakai software yang macam-macam. Kita bisa langsung masuk di PowerPoint ini. Mungkin ini salah satu cara bagaimana kita tetap menjaga komunikasi dengan siswa supaya siswa merasa bahwa ini loh siswanya, apalagi nanti buat siswa yang baru masuk ini ya, mahasiswa baru atau siswa baru, kita belum pernah ketemu dengan mereka. Wajah dosennya itu yang mana, wajah guru yang mana. Jadi bagaimana cara gurunya ngomong kan nggak tahu juga karena mereka masing-masing di rumah. Dengan menggunakan video ini, insya Allah mungkin sedikit akan mengatasi tadi kelemahan-kelemahan dari pembelajaran dengan menggunakan daring. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena nanti oh ya, saya stop dulu recordnya. Oke. Saya stop sharingnya dulu ya. Demikian, mudah-mudahan nanti bisa berkembanglah dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Terima kasih, Mangga moderator. Iya, terima kasih Ibu atas materinya sangat luar biasa sekali ya. Jadi banyak pengetahuan baru juga ya. Selain mengingatkan mungkin tadi beberapa yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu, tapi ini sangat bermanfaat sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang bertanya dari tadi sudah ada yang mengemukakan pertanyaannya dan beberapa saya rangkum. Mungkin akan saya langsung sampaikan saja Bu beberapa pertanyaan Ya, dari silakan. para peserta. Ini saya rangkum yaitu dari Ibu Eli, kemudian ada Ibu Ida dan Bapak Proklamasi ya.
Nah, ini katanya Bu, bagaimana sebaiknya kegiatan praktikum ini dilaksanakan di tengah PJJ. Nah, jadi pengen praktikum gitu ya. Langsung dibuat video atau ada cara yang lebih efektif. Nah, selain itu, gimana kalau misalnya ada siswa yang di asrama yang fasilitasnya terbatas? Nah, fasilitas praktikumnya seperti apa? Atau apakah ada juga misalnya sumber praktikum nih di internet yang sesuai dengan KD, kemudian bahan-bahannya ada di sekitar kita di gitu. rumah Dan apakah kira-kira ada aplikasi yang cocok dipakai untuk pembelajaran berbasis praktikum jarak jauh ini, Bu? Seperti itu mungkin. Silakan Ibu. Baik ya, ini jadi kaitannya dengan praktikum. Pertama, memang ada yang hilang ketika praktikum dilakukan secara virtual. Jadi siswa tidak bisa sendiri ya. Nah, salah satu ini mungkin saran saja, trik ya, bagaimana caranya praktikum. Kalau guru-guru kan masih boleh ya ke sekolah kan, boleh ke sekolah, hanya tidak boleh bertemu dengan siswa. Jadi salah satu caranya guru mendemonstrasikan saja itu apa namanya praktikumnya, didemonstrasikan, kemudian di video ya, di video minta tolong lah ke siapa atau bisa pakai stand ini ya, pakai tripod kita praktikum sendiri. Nah, Pudak juga kan gitu sering demo ya. Jadi kita mendemonstrasikan. Hanya ketika kita demonstrasi tadi, kita sambil berikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi jangan langsung atau begini, pertama kita berikan video, kita rekam video. Pertama minta siswa mengidentifikasi alat dulu. Jadi jangan disebutkan, anak-anak sekarang adalah praktikum laju reaksi. Di depan saya ada alat, ini tabung reaksi, ini. Semua kita sebutin satu tuh, nggak usah. Ini di meja saya ada alat-alat ya. Nah, ini nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nah gitu. Nanti siswa, kita berikan pendek-pendek aja dulu. Siswa nanti diminta untuk menyebutkan alat itu apa, identifikasi. Kemudian bagaimana fungsinya. Jadi videonya pendek-pendek dulu, satu step. Perkenalan alat, kemudian perkenalan bahan. Apalagi anak-anak yang belum sama sekali praktikum. Tapi bendanya kita ini kan ya, kita peragakan. Kemudian baru prosedurnya kita peragakan. Prosedur kita peragakan tidak usah diucapkan juga, biar dia nanti melihat. Ini tadi sudah, ini adalah 500 menit saya masukkan, cuma disebutin bahannya. Kemudian dia suruh buat prosedur kerja dalam bentuk bagan sesuai dengan video yang kita berikan. Kemudian suruh dilihat apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi, berapa menit reaksi yang terjadi. Jadi dia hanya dengan melihat video yang kita potong. Dipotong, satu dulu, masukkan, suruh jawab, potong lagi, satu dulu, mang riwehnya, tapi aku kumaha. Ya itulah, biasa ya. Kecuali kalau nggak mau riweh, nggak usah praktikumnya. Kok riweh, Bu? Iya sih. Nah, tapi kan gini, kalau kita berikutnya, misalkan pandemi masih berlanjut yang kita tidak tahu ini kapan berakhirnya, atau untuk kelas lain kan kita tinggal berikan. Jadi satu gitu. Dan kemudian berikan pertanyaan-pertanyaan tingkat tinggi. Itu salah satu cara ya. Cara berikutnya adalah kita download video yang sudah ada ya. Tapi itu harus memerlukan Ibu edit lagi, video di-download pakai video editor, berikan caption, dubbing lagi oleh ibu bapak. Jadi ibu bapak nggak usah praktek itu aja yang sudah di video itu di-dubbing lagi. Tapi kayaknya agak ribet, itu juga lebih ribet karena bisa jadi videonya kualitasnya tidak sebaik kalau misalkan videonya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu, bisa seperti itu ya. Kemudian adakah software? Nah, tadi yang saya jelaskan itu resource di RSC itu Royal Society Chemistry itu bisa digunakan untuk praktikum virtual termasuk Colorado, Edu. Tapi yang terpenting itu apa sih ketika kita memberikan itu? Ya itu tadi. Pertama, kita harus berikan pertanyaan tingkat tinggi, kemudian tugas-tugas yang harus dilakukannya harus jelas, bagaimana memanage tugas siswa,
kemudian bagaimana kita memberikan feedback kepada siswa. Jadi pedagoginya kita gunakan, jadi jangan berharap juga siswa itu sudah kita kasihin aja nih video, terserah mereka mau diapakan. Atau kamu ya ini ternyata banyak nih research kimia itu ada di RSC, suruh download sendiri, belajar sendiri. Kasihan mereka gitu ya. Jadi berikan tugas apa yang ibu bapak berikan sehingga dia harus pergi ke sana. Apa kriteria penilaiannya yang ibu bapak harus siapkan supaya mereka kita katakan sebagai sudah mencapai mencapai tujuan pembelajaran. Begitu mungkin Mangga, Kang. Kalau kurang jawaban saya boleh nantilah ditanya lagi. Nanti boleh chat ya Bu ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan Bu tampaknya Bu. Iya. Jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Ramdhani. Yeah. Katanya salah satu kelemahan pembelajaran daring, guru itu tidak tahu secara langsung apakah siswa paham atau belum dengan materi yang dijelaskan meskipun ada post-test dan juga form setelah pembelajaran. Tapi kita nggak tahu bahwa siswa itu mengerjakan sendiri atau nyontek. Nah, saat ngerjain post-testnya. Nah, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, Bu? Seperti itu. Ya, betul. Itu kelemahan, tetapi sebetulnya tergantung apa yang kita sampaikan. Ya, di kelas juga kan nggak semua siswa juga bisa paham juga dengan apa yang kita sampaikan di kelas. Tetapi ada satu pengaturan yang tadi saya katakan, kita harus mengatur bagaimana kita memastikan siswa itu mencapai standar minimal. Kalau di kelas kan kita kalau pelajaran di kelas ya, minggu ini kita belajar konsep redox. Minggu depan sudah harus pindah ke sel elektrokimia, kemudian ke sel volta. Kita tidak akan kembali lagi ke redox, menyamakan persamaan reaksi redox kalau ada siswa yang tertinggal. Kan gitu ya? Nah, langsung aja terus guru itu. Nanti kan ketahuan anak itu nggak bisa setelah ada tes. Ternyata dia belum bisa menyetarakan reaksi redox. Nah, fungsi learning management system di situ. Kita berikan dulu sedikit-sedikit ini soal harus dia kerjakan. Kalau dia sudah bisa kerjakan dengan baik, berarti dia harus pas. Semacam apa ya? Kalau di game itu kan level 1 dulu. Level 1 belum selesai, tek, dia balik lagi. Kan gitu. Baru level 2, level 3, level 4. Nah, sampai berapa ini? Artinya kita harus ngatur. Siswa belajar ini dulu, kalau dia sudah mencapai berarti dia boleh masuk level 2. Kalau sudah masuk ini level 3. Apakah pengaturan waktu kita berikan waktu yang cukup? Karena itu strateginya, apakah seminggu satu level? Ya kita harus lihat, sekiranya siswa seminggu belum, itu berarti kita buka saja itu sampai 2 minggu. Oh nanti ketinggalan, kan kalau yang sudah bisa, nanti dia bisa langsung loncat sendiri. Jadi dia tidak boleh loncat ke level 2 kalau dia belum selesai level 1. Yang penting satu paket pembelajaran 1 semester dia selesaikan. Berapapun waktunya, oh saya mah cuma selesai 2 hari juga beres, misalkan begitu. Level lah. Itu yang tantangannya apa? Yaitu tadi tantangannya berupa soal, keterampilan berpikir tingkat tinggi, tugas-tugas, pertanyaan yang kita berikan kepada siswa, nah itu juga sebagai tantangan. Kemudian masalah kedua gimana kalau bukan dia yang mengerjakan? Nah disinilah fungsinya nanti guru memberikan penjelasan dulu kepada siswa bahwa dia akan rugi kalau nyontek karena dia tidak akan tahu kemampuan dia, tidak melihat dari skor yang dia peroleh. Jadi jangan mengatakan gini, kalau skornya 50, Bu saya lulus atau tidak. Bukan masalah kelulusan. Kalau skornya 50 sementara batasnya 70, itu artinya Anda harus kembali lagi. Jadi harus jujur, Anda tuh memang belum bisa. Nanti bagaimana hasil penilaian akhir? Jangan mengandalkan dari scoring tadi, tapi lihat upaya dia. Dia untuk sampai 70 itu sampai 3 kali misalkan. Kan itu luar biasa, berarti motivasinya bagus. Ya, itu juga harus kita beri reward dengan tadi dia diberikan nilai yang baik di akhir, ya kan ada nilai rapot gitu. Tapi yang terpenting ketika pakai manajemen belajar itu,
tadi menghindari cheating gimana? Menghindari nyontek. Kalau siswa sudah merasa bahwa belajar itu sebuah kebutuhan untuk dia meningkatkan kemampuan, maka dia tidak akan ingin nyontek gitu loh. Karena kalau nyontek itu kan berbohong. Nah inilah perlunya fungsinya di awal pembelajaran kita berikan pengertian kepada siswa. Apa yang harus dia peroleh, apa yang akan dia hadapi gitu ya. Sehingga nanti tadi licik, udah percuma nyontek juga. Sebetulnya kamu teh nggak bisa gitu kan. Sebetulnya seperti itu ya. Jadi tidak dan apa ya begitulah mungkin itu upaya ya, tapi ya wallahu alam mudah-mudahan kita punya siswa punya motivasi yang sangat tinggi sehingga nah biasanya anak nyontek itu karena apa? Anak nyontek karena takut tidak lulus ya. Saya takut tidak lulus kok nilai saya jelek terus. Ini gimana kalau tidak lulus? Berikan penghargaan pada Anda tidak menempatkan skor sebagai apa namanya sebagai kriteria kelulusan, tapi upaya dia ketika belajar secara online, mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi jangan cuma nilai nilai dia tuh jelek 50 50 50 udahlah nilainya jelek saja, dia lulus. Nah, jangan begitu. Tapi lihat kinerja dia, upaya dia. Ketika misalkan dia tugas diskusi, dia sering berapa kali dia komentar, ya. Padahal kewajibannya cuma satu kali, misal, tapi dia berusaha mengomentari semua pertanyaan, memberikan jawaban. Nah, itu sebuah upaya. Berarti orang-orang seperti itu jangan langsung dihakimi dengan tidak lulus. Jadi lihat dari segi kinerjanya gitu ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jawab ya. Karena itu dari pengalaman saya sih sebetulnya ya. Baik, enggak. Baik, iya terima kasih Bu. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir. Nah ini sedikit teoritis Bu dari Ibu Laili. Jadi tentang blended learning. Blended learning adalah gabungan model pembelajaran tatap muka dengan e-learning. Apakah tatap muka virtual termasuk model pembelajaran blended learning? Dan mungkin bisa Ibu jelaskan ini sebetulnya blended learning itu apa sih Bu? Gitu, secara umum. Iya. Terima kasih Bu. Baik. Blended learning itu tatap muka langsung, face to face di dalam real class. Jadi menggabungkan tatap muka langsung di real class dengan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh gitu. Jadi kalau face to face virtual learning itu bukan termasuk pada real class gitu ya, karena beda ya, sangat berbeda interaksi kita di dalam ruang virtual seperti ini. Kalau saya di ruang virtual ketika saya menyampaikan pelatihan misalkan di Pudak, saya bisa langsung menyapa ibu bapak. Bu, gimana? Langsung, saya nggak usah duduk kayak begini. Saya tuh paling kagok kalau ngajar lagi duduk begini ya. Jadi enak kan ketika saya bicara, saya menyapa semua orang, humanitinya kelihatan. Dan itu akan memberikan nilai tambah kepada pembelajaran kita. Kalau sekarang kan ada yang ditampakkan wajahnya, ada yang ditutup ya. Nggak tahu lagi ditutup wajahnya, mungkin lagi tiduran. Ada yang ngantuk, ada yang tertidur dengan suara saya. Nah bisa jadi begitu ya. Tapi kalau di real class, yang tertidur saya lihat ya, bisa saya sapa, Bu jangan tidur dong Bu. Nah, saya kan lagi bicara, nah gitu ya. Jadi kalau blended learning, itu hybridnya itu dengan pembelajaran di kelas dan pembelajaran di online. Ada macam-macam blended learning yang ada flipped classroom, gitu ya. Flipped classroom itu kelas terbalik. Jadi sistem blended learning itu ada yang disebut flipped classroom. Flipped classroom itu di rumahnya itu dia atau di kelas online-nya dia diberi tugas-tugas untuk mengakses video sumber-sumber pembelajaran ya. Jadi diberikan serangkaian tugas yang harus dia perdalam. Kemudian masuk ke kelas adalah untuk diskusi. Jadi diskusinya langsung ya. Presentasi diskusinya itu di kelas yang real, jadi di kelas yang tatap muka face to face. Tetapi mencari sumber-sumbernya adalah melalui internet. Nah, itu flipped classroom, ada sama flipped classroom, hybrid learning. Tetapi online penuh daring, full daring gitu. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab ya.
Ya, baik Ibu, Ya, terima Mangga. kasih. Ya, jadi berceritakan tentang blended learning ya. Ternyata Ya. belum bisa dimasukkan blended learning. Blended learning itu ada nyata ya Bu ya, ketemu Ya, nyata, harus ketemu nyata. harus ketemu nyata dengan Mm-mm. e-learning seperti itu atau Nah, iya. pembelajaran jarak jauh ya. Ini masih Oke. e-learning, ini yang sekarang tuh e-learning, hanya modenya mode Oh, itu sinkronus. dia. Iya, mode sinkronus. Jadi karena kita berada dalam ruang dan dalam waktu yang sama, ruang Sama. berbeda, ruang berbeda, Oke, ya masing-masing jadi di rumah. Ya, jadi tetap masuk e-learning ya Bapak Ibu masih masuk sekalian. e-learning ya. Iya. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Ibu dan semoga Bapak Ibu sekalian puas untuk webinar kali ini ya. Karena materinya sangat-sangat menarik sekali. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak ke acara selanjutnya. Sesi tanya jawab sudah selesai dan ada beberapa pengumuman sebelum kita tutup ya untuk webinar kita kali ini. Dan saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi setelah sesi ini nanti akan ada sesi giveaway ya Bapak Ibu sekalian, di mana hadiahnya adalah untuk juara satu ada buku ini ya, buku Asiknya Meneliti Sains 3 buah dan juga 1 buah carta sistem periodik unsur ya untuk juara pertama. Untuk juara kedua dan ketiga akan mendapatkan carta periodik unsurnya saja. Seperti itu ya. Bagaimana teknisnya? Nah, akan kita jelaskan sebentar di saya share dulu bagaimana teknisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, teknisnya adalah mana ya? Nah, ini nih. Sudah terlihat? Oh, salah ya. Mohon maaf. Udah barusan udah tershare. Nah, yang ini. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, jadi kita menggunakan quizzes ya Bapak Ibu. Kita menggunakan quizzes. Jadi seperti biasa nanti Bapak Ibu yang mau ikut ke giveaway-nya itu tinggal buka quizesnya di https://quizzes.com ya. Kemudian masukkan nanti kode soalnya yang akan kita share di WA group ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian isi username-nya dengan nomor kontak yang bisa dihubungi ya. Mau pakai nama, nomor kontaknya. Ya, kemudian nanti tunggu hingga hostnya memulai karena kita akan melakukan secara live. Ya, jadi tidak di homework Bapak Ibu sekalian, jadi kita lakukan secara live. Dan jawab pertanyaan dengan cepat dan tepat ya. Jadi waktunya terhitung Bapak Ibu, semakin cepat Bapak Ibu menjawab, semakin besar juga skornya. Dan satu lagi yang perlu diingat Bapak Ibu, ini ada peraturan lagi yaitu hanya boleh mengikuti 1 kali ya. Jadi Bapak Ibu hanya punya 1 kali kesempatan untuk menjawab. Jadi dilarang nanti ketika sudah eh, sudah ngerjain keluar terus masuk lagi. Nah itu nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada tim validasi dari kami yang akan mengecek ya apakah akun tersebut misalnya nanti yang menang itu punya 2 kali kesempatan atau 3 kali kesempatan dan itu akan terdeteksi oleh tim kami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan yang berminat untuk mengikuti giveaway-nya nanti akan kita laksanakan jam 1 siang Bapak Ibu sekalian. Dan informasi-informasi lainnya webinar kami akan selalu kita laksanakan setiap 2 minggu sekali ya. Artinya setelah ini akan ada webinar lagi di sekitar awal Oktober Bapak Ibu sekalian. Ya awal Oktober sepertinya. Karena nanti di tengah-tengah di tanggal 22 September dan 24 September kita akan melaksanakan pelatihan online pengelolaan laboratorium IPA tingkat dasar ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kira-kira berminat atau mungkin sudah kangen dengan pelatihan PUDAK, jadi kita melaksanakan pelatihannya secara online Bapak Ibu sekalian. Itu tetap akan ada full praktikum dari kami di sini dan Bapak Ibu bisa nikmati langsung di rumah. Mungkin ini juga kesempatan bagi Bapak Ibu yang memang jauh ya. Biasanya kan datang ke PUDAK itu dari Makassar, dari Papua, datang jauh-jauh ke sini. Nah sekarang Bapak Ibu bisa nikmati dengan sistem online seperti ini. Dan mudah-mudahan kontennya tidak berkurang Bapak Ibu sekalian ya. Ya mungkin ada kurang-kurangnya ketika Bapak Ibu tidak bisa sentuh langsung
bendanya ya Bapak Ibu sekalian dari pelatihan yang kami laksanakan. Oke, seperti itu, dan informasi lainnya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa juga untuk cek-cek di website Pudak kami untuk jadwalnya ya, www.pudakscientific.com ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu kita ada sesi foto bersama. Nah, ini udah siap foto kayaknya ya. Tadi tidak ada wajahnya, sekarang pada muncul nih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan untuk menyalakan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama. Ya, di sini ada 4 halaman. Ada 4 halaman, jadi Bapak Ibu akan difoto sebanyak 4 kali. Karena di layar kami Bapak Ibu tidak tahu ada di halaman berapa ya. Jadi silakan nanti bergaya di keempat-empatnya, sesi shootnya. Oke, sudah siap fotografer? Fotografernya online nih kalau sekarang. Oke Bapak Ibu sekalian, yuk siap-siap untuk lembar pertama. Senyumnya dikeluarkan, keluarkan wajah yang paling cantik, yang paling ganteng. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, dicek dulu katanya. Oke ya, kalau gitu lanjut lagi. Untuk lembar kedua yuk semuanya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, cukup Pak? Cukup. Oke, ada lagi. 1 lembar. Siap? Iya, dan untuk lembar terakhir, silahkan. Yo, siap-siap semuanya. Yo, 1, 2, 3. Iya, cukup Pak? Oke, terima kasih ya. Sudah Bapak Ibu sekalian, sudah difoto ya. Oh, ketinggalan ya Pak ya? Iya. Iya, Bapak admin kita ketinggalan gitu. Tadi enggak. Sampai Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Baik, untuk informasi lainnya Bapak Ibu sekalian, di Pudak Scientific tetap buka jam 8 sampai jam 5 sore dari hari Senin sampai dengan Jumat. Jadi Bapak Ibu untuk yang membutuhkan alat peraga pendidikan silahkan mampir saja ke kantor kami. Kami tetap buka. Dan untuk alat-alat peraga yang kami jual selalu didisinfektan setiap hari, dan Bapak Ibu yang berkunjung ke kami akan melewati protokol kesehatan ya, di mana itu harus cuci tangan, menggunakan masker, kemudian sales dari kami pun menggunakan APD ya Bapak, seperti face shield, seperti masker seperti itu. Dan silakan kunjungi juga akun media sosial kami di Facebook Pudak Scientific ataupun di Instagram di @pudakscientific untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya mengenai webinar kami, kemudian mengenai alat-alat terbaru ya, terutama kami juga sekarang produksi alat-alat APD, kemudian juga tentang pelatihan pengelolaan laboratorium tingkat dasar yang akan dilaksanakan secara online di tanggal 22 dan 24. Baik, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu sekalian untuk webinar kita pada hari ini. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Ida Farida ya, yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan sebagai Ketua Prodi di Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga bisa bekerja sama lagi. Mungkin Bu ada yang mau Terima kasih disampaikan sama-sama. sepatah dua patah kata? Ya, terima kasih sudah memberi kesempatan untuk Pudak Scientific buat Bapak Ibu. Mohon maaf bila banyak yang kurang berkenan ini apa yang saya sampaikan. Ayo kita tetap semangat terus bagaimana membangun pembelajaran kimia agar anak didik kita, putra-putri, kita tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan patah semangat, ayo kita terus maju menggunakan teknologi pembelajaran. Itu, mangga. Atur nuhun sadayana. Terima kasih Ibu. Sami-sami ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ya, yang sudah juga berpartisipasi menyampaikan pertanyaan. Semoga webinar ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa tetap sehat dan bisa bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Akhir kata, saya Muhammad Ihsan Pahlawan pamit bersama tim redaksi dari Pudak Scientific. Ada Bapak Geri, ada Ibu Cucu, dan juga ada Bapak Ali sebagai admin. Tidak ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Geri di Pengkerwae. Ini Bu, nah Geri sebelah sini. Oh iya. Kontributor. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini banyak alumni juga ternyata ya. Ya.
Iya, dah.